Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadila Agustina dengan NIM 2020301089 dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknologi Elektromedis kelas C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Membentuk Karakter Jiwa Pahlawan bagi Remaja melalui Adat Istiadat di Daerah Bengkulu. Di sini saya mengambil adat istiadat di daerah Bengkulu yaitu Tabot dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Halim Purnomo MPDI. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen PPT saya. Di sini saya mengambil 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu ada karakter remaja, yang kedua ada adat istiadat, yang ketiga ada upacara tabot di daerah Bengkulu, yang keempat ada membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui upacara tabot. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai karakter remaja. Masa remaja merupakan periode yang berlangsung dari sekitar usia 11 sampai 21 tahun, mencakup banyak perubahan sosial dan emosional. Transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa ini mengarah pada perilaku yang berubah dengan cepat, gangguan identitas dan emosi yang kuat. Meskipun karakteristik ini dapat membuat frustasi atau membingungkan orang tua, mereka secara berkembang normal dan merupakan bagian alami dari pertumbuhan remaja. Yang kedua yaitu mengenai adat istiadat. Adat istiadat adalah suatu sistem norma atau tata kelakuan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun-temurun sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Secara etimologi, kata adat istiadat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti suatu kebiasaan. Sehingga dalam hal ini, adat istiadat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang harus dihormati oleh orang-orang dalam suatu lingkungan tertentu di mana adat istiadat tersebut berlaku. Ini menjadi kebiasaan yang terbentuk dan tumbuh di suatu lingkungan masyarakat dan dianggap memiliki nilai serta dijunjung dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Sistem norma tersebut memiliki unsur-unsur tertentu sehingga tercipta suatu tingkah laku dalam suatu lingkungan secara berulang dan terus-menerus untuk diikuti oleh masyarakat yang meyakininya. Hal ini lebih bersifat lokal, namun ada juga yang bersifat universal. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu upacara tabot di daerah Bengkulu. Apa sih tabot? Dapat dilihat di PPT ada contoh gambar tabot. Upacara tabot merupakan upacara hari berkabung atas gugurnya Agung Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW. Inti dari upacara tersebut adalah mengenang usaha dan upaya para pemimpin Syiah dan kaumnya yang berupaya mengumpulkan bagian-bagian dari jenazah Husain. Setelah semua bagian tubuh terkumpul, kemudian diarak dan dimakamkan di padang Karbala. Seluruh upacara berlangsung sampai 10 hari, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Muharram. Adapun tahapan dari upacara tabot tersebut adalah sebagai berikut. Mengambil tanah
duduk penja, menjara, meradai, arak penja, arak serban, gam atau masa tenang, dan arak gedang serta tabot terbuang. Upacara tabot di Bengkulu mengandung aspek ritual dan non-ritual. Aspek ritual hanya boleh dilakukan oleh keluarga keturunan Tabot yang dipimpin oleh sesepuh keturunannya secara langsung, serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus dan norma-norma yang harus ditaati oleh mereka. Sedangkan acara yang mengandung aspek non-ritual ini dapat diikuti oleh siapa saja yang datang untuk melihat Tabot. Jadi wisatawan dari daerah mana saja boleh melihat acara Tabot ini. Upacara Tabot dilaksanakan setiap tahun oleh keluarga keturunan Tabot, merupakan prosesi ritual yang dimaknai sebagai simbol-simbol perjuangan dan untuk mengenang gugurnya cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain. Masyarakat Bengkulu sangat memahami bahwa Tabot adalah suatu upacara tradisional yang bersifat ritual, yang dilaksanakan setiap tahun mengikuti kalender Islam. Dipandang dari sisi pariwisata, keunikan bentuk dan upacara Tabot yang bersifat ritual tersebut dapat menjadi sebuah atraksi tersendiri bagi wisatawan untuk dapat dinikmati. Seiringan dengan perjalanan waktu, upacara Tabot ini akhirnya berkembang dalam bentuk atraksi budaya dan hiburan rakyat di Bengkulu. Untuk pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui upacara Tabot. Banyak nilai-nilai universal yang dapat digali dari 13 fase kegiatan. Dalam kegiatan dalam upacara Tabot ini, dimulai dari doa memohon keselamatan, mengambil tanah, duduk penja, malam menjara, meradai, arak penja atau mengarak jari-jari, arak sorban, arak gam, tabot naik pangke, arang gedang, soja, arak gedang tabot, tebuang atau mencuci penja. Biasanya untuk prosesi yang terakhir yaitu membuang tabotnya di pantai panjang daerah Bengkulu. Nilai-nilai universal ini antara lain dapat memupuk solidaritas, gotong royong, kesederhanaan, dan mencintai sesama. Mungkin saja jika tokoh-tokoh Syiah yang membawa tradisi upacara Tabot di Bengkulu lebih menonjolkan sisi ideologis, dalam faham Syiahnya, upacara Tabot ini belum tentu dapat diterima dalam masyarakat. Contoh nilai-nilai universal itu tadi yang dapat membentuk karakter jiwa pahlawan dari dalam diri remaja. Dengan adanya gotong royong tadi menjadikan para remaja sebagai generasi penerus bangsa ini yang lebih dapat memahami adanya kebersamaan antara para pemuda dan orang yang lebih tua. Jadi para pemuda itu bisa lebih menghormati antara orang yang lebih tua, antara orang sesamanya dengan adanya gotong royong ini tadi. Dan dengan adanya tradisi ini dapat menjadikan remaja lebih menghargai adanya tradisi yang sudah ada turun-temurun yang harus dijaga dan dilestarikan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari uraian di atas yaitu kita dapat mengetahui bahwa Bengkulu ini mempunyai beragam budaya, salah satunya yaitu upacara Tabot, yang dapat kita ambil manfaatnya dari adanya upacara tersebut. Tabot merupakan adat istiadat yang patut dilestarikan bagi para remaja sebagai generasi penerus bangsa. Banyak nilai-nilai kearifan lokal yang wajib dipertahankan di tengah modernisasi ini. Setidaknya kita sebagai remaja itu mampu meminimalisir adanya budaya asing yang dapat menggerus adat istiadat sebagai jati diri suatu daerah, khususnya pada daerah tempat di mana kita tinggal. Itulah tadi presentasi dari saya
Apabila dari awal sampai akhir ada salah kata, tutur kata yang tidak sopan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.